kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan. Kalau kami bisa punya kerinduan hari ini untuk berkumpul, untuk beribadah sama-sama, baik secara onsite maupun secara online, kami percaya semuanya kebaikan Tuhan buat setiap kami. Karena itu kalau sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang berikan hikmat, biar Tuhan yang berikan jalan, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan atas kami. Terlebih berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya isi hati Tuhan buat setiap kami. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman. Kok kayak kurang semangat gitu ya. Perlu diremedi ini sepertinya. Saya ulangi lagi deh. Shalom semuanya. Nah, begitu. Supaya bukan cuma saya yang menyapa, coba disapa kanan kirinya dulu dong. Kasih senyum, shalom, Tuhan menyertaimu gitu dong. Kalau damai gini kan saya menyampaikan firman-Nya juga enak gitu kan. Ya, jadi sharing firman dari saya hari ini didasari dari Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21, ayat yang sangat terkenal. Saya bacakan buat kita semua. Matius 7 ayat 21 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan Yesus sampaikan di ayat ini kalau kuncinya masuk dalam kerajaan surga itu bukan khotbah yang bagus. Kuncinya masuk dalam kerajaan surga itu bukan nyanyian puji-pujian yang bagus. Bahkan kuncinya masuk kerajaan surga itu bukan pelayanan yang bagus saja. Ayat ini dibilang siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kalau bicara tentang keselamatan, memang semua karena Tuhan mati atas hidup kita. Tuhan yang berkorban. Kalau enggak, sia-sia semua yang kita lakukan. Tapi cara untuk mempertahankan keselamatan itu, untuk tetap jadi bagian dari orang yang diselamatkan, hanya satu cara. Hanya dengan melakukan kehendak Tuhan kita. Karena itu, kalau terakhir kali saya menyampaikan firman di sini adalah tentang faithful Christian, tentang orang Kristen yang beriman. Kali ini, hari ini, yang mau saya sampaikan nggak kalah pentingnya dari iman gitu buat orang Kristen, yaitu tentang ketaatan, how to become obedient Christian. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Kenapa orang Kristen lagi-lagi harus diajari tentang ketaatan, padahal kita sudah sering dengar tentang ketaatan. Kita sering baca renungan, kita sering dapat khotbah tentang ketaatan, dan semuanya pasti bilang kalau orang Kristen harus taat gitu kan. Orang Kristen harus ikut jalannya Tuhan. Tapi pada kenyataannya, dalam kehidupan kita, taat sama perintah Tuhan sering bikin hidup kita menderita gitu kan. Terutama buat anak muda, hidup kita cuma sekali, saya belum merasakan semuanya, masa langsung disuruh ikut Tuhan. Rugi gitu kan kayaknya. Enggak ya, cuma saya aja kayaknya ya. Mohon maaf kalau gitu. Saya anggap kita semua lah ya, supaya lanjut ini firmannya. Enggak lah. Ya, jadi intinya kita sudah tahu kebenarannya. Kita sudah tahu kalau kita enggak taat, ya kita enggak akan masuk kerajaan surga. Kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan. Kita sudah dikasih Alkitab, kita sudah dikasih manual book-nya. Tapi seringkali menjadi sulit untuk taat sama kehendak Tuhan, ya karena intinya karena kita lebih suka melakukan apa kehendak kita gitu kan. Dan itu sebenarnya yang mau saya bahas hari ini. Bukan tentang memaksa kita untuk menjadi taat, tapi supaya kita mau menjadi taat. Supaya ada keinginan dari dalam kita untuk jadi taat. Bukan cuma diancam supaya masuk surga, bukan cuma tekanan dari gembala atau teman-teman kita yang sudah pelayanan, bukan. Tapi kita menjadi taat sama kehendak Tuhan karena saya mau menjadi taat.
Saya mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa itu taat? Sebagai warga Indonesia yang punya keinginan besar mengharumkan nama negaranya, saya ambilkan pengertian kata taat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, taat punya arti kata senantiasa tunduk. Sebenarnya ada 3 pengertian taat di KBBI. Tapi kalau teman-teman cari, pengertian pertamanya adalah senantiasa tunduk. Kalau senantiasa tunduk, taat itu berarti ketika ada perintah, ketika ada arahan, ketika kita dikasih tugas, berarti tugas kita bukan hanya dengar. Tugas kita bukan hanya nyimak gitu. Tugas kita bukan cuma, oke, saya mengerti apa yang saya lakukan. Enggak sebatas itu. Taat itu dibilang senantiasa tunduk. Berarti perintahnya, arahannya, tugasnya tadi harus kita lakukan. Harus kita jalani, harus kita hidupi setiap hari. Karena senantiasa tadi dibilang. Dan semuanya dilakukan bukan menurut waktu kita. Semuanya kita lakukan bukan, oh ya nanti aja gitu. Karena mungkin kita tahu, kalau kita harus tunduk sama Tuhan, berarti kita harus dengar dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi daging kita, tubuh kita lebih suka untuk tunduk pada keinginan kita sendiri. Jadi intinya ketaatan adalah bukti kalau kita tunduk akan sesuatu. Kalau kita taat sama Tuhan, berarti kita tunduk sama keinginan Tuhan. Tapi kalau kita lebih mementingkan keinginan kita, kalau kita lebih melakukan keinginan kita daripada keinginan Tuhan, berarti mohon maaf, kita sedang menjadi taat sama keinginan kita sendiri, bukan sama Tuhan. Dan itu yang bikin sulit untuk kita jadi taat. Karena mungkin kita tahu kita harus tunduk sama Tuhan, kita dengar. Tapi kadang yang lebih keras, yang lebih dominan, yang terdengar di telinga kita, itu kehendak kita sendiri. Karena kita enggak mengenal Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang kuncinya jadi taat, kuncinya pertobatan dari yang tunduk keinginan sendiri, jadi tunduk sama keinginan Tuhan. Dijelasin Paulus kayak gini, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Hal yang perlu dilakukan sebelum berubah adalah memastikan budi kita berubah dulu. Mindsetnya diubah dulu. Coba mengerti kalau taat sama Tuhan itu perlu. Bukan sembarangan, oh ya pokoknya aku disuruh taat kok. Oh ya intinya kan harus taat. Enggak cuma kayak gitu aja. Tapi mindsetnya harus diubah. Bukan sembarang memaksakan ketaatan. Karena kalau dipaksakan, suatu saat, pada saat kita stres, pada saat kita kacau, pada saat kita dalam lembah kekelaman kita enggak akan bisa menjadi taat lagi. Kita enggak akan bisa tunduk sama Tuhan. Karena terpaksa, karena perlu effort yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya berubah lagi. Pertanyaannya gimana cara mengubah mindsetnya gitu kan. Katakanlah oke, saya tahu ketaatan enggak boleh dipaksakan. Tapi ketika kita mau mengubah mindset kita supaya kita enggak terpaksa, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, setidaknya hari ini ada 3 poin dari saya tentang kenapa orang Kristen harus taat sama Tuhan. Kita belajar sama-sama. Yang pertama, sebenarnya saya mau bilang 3 poin singkat, tapi ternyata enggak singkat-singkat banget ini. Jadi ya 3 poin yang cukup lah. 3 poin yang cukup. Yang pertama kita buka dulu kenapa harus taat sama Tuhan. Karena yang terjadi selalu kehendaknya Tuhan. Kita buka ayatnya di Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Yunus 1 ayat 1 sampai 4 ini backstory-nya Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 4.
Yunus 1 ayat 1-4 saya bacakan buat kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi intinya ayat 1-2 Tuhan Yesus memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, memberitakan pesan Tuhan di sana. Tapi setelah itu responnya Yunus di ayat 3. Untuk meresponi panggilan Tuhan, tetapi Yunus bersiap meralihkan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ada keterangannya di situ. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Ditambahin lagi, jauh dari hadapan Tuhan. Buat yang belum tahu, di Yunus pasal 3 nanti, akhirnya Yunus tetap ke Niniwe, sesuai sama perintah Tuhan di ayat 2 tadi. Di Yunus pasal 3 di endingnya kisahnya Yunus, walaupun di awal Yunus memilih buat tidak taat, tapi di akhir tetap Yunus ke Niniwe. Kenapa? Karena yang terjadi selalu kehendaknya Tuhan. Ketika kita tidak tahu kehendaknya Tuhan, tetap itu yang terjadi. Ketika kita tahu dan kita langsung taat sama kehendaknya Tuhan, ya tetap itu yang terjadi. Bahkan ketika kita tahu dan kita tidak langsung taat, kisah Yunus membuktikan kalau tetap itu yang terjadi. Ayatnya tadi bilang, Tuhan menurunkan angin ribut. Ayat 4 tadi bilang, menurunkan angin ribut. Kenapa? Karena Yunus gak taat. Kalau Yunus taat, mungkin dia gak perlu menghadapi angin ribut. Kalau Yunus taat langsung sama perintahnya Tuhan, gak perlu ada angin ribut. Kalau Yunus taat sama Tuhan, gak perlu orang-orang yang mau datang ke Tarsis, satu kapal sama Yunus waktu itu, gak perlu menghadapi angin ribut. Ketika kita tidak taat, sadarkah dampak ketidaktaatan kita juga bisa mencelakakan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayang. Makanya Amsal 16 ayat 9 dari Salomo bilang, hati manusia memikirkan jalan-jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ketika kita taat, maka kita langsung masuk dalam visinya Tuhan. Memang gak pernah dijanjikan visinya Tuhan akan gampang aja gitu buat kita, enggak. Tapi intinya kita langsung masuk ke dalam visinya Tuhan. Tapi ketika kita memilih tidak langsung buat taat, juga ujung-ujungnya akan masuk ke dalam visinya Tuhan. Tapi lebih muter aja jalannya, lebih terseok-seok aja jalannya, lebih lama aja jalannya. Lihat Yunus kalau nggak percaya. Mau taat, mau enggak, ya tetap aja dia ke Niniwe. Mau naik kapal, mau naik ikan, ya tetap aja ke Niniwe. Mau pakai badai, mau pakai sesuatu yang tenang, damai, ya tetap aja dia harus ke Niniwe. Pilihannya mau jalan yang langsung atau ngerepotin orang, tetap itu yang terjadi. Jadi yang perlu diingat, ketika kita memilih buat taat, untungnya bukan di Tuhan, untungnya di kita. Karena kita yang mendapatkan jalan lebih mudah daripada ketika kita tidak taat. Jadi yang pertama, kenapa orang Kristen harus taat? Jawabannya sesimpel ya, karena yang terjadi selalu kehendaknya Tuhan. Yang kedua sekarang, ternyata lumayan cepat ya? Enggak juga kayaknya. Sorry. Ya, yang kedua, kenapa harus taat sama kehendak Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan mengerti yang terbaik. Kita buka dulu ayatnya. Ayatnya di Yunus 3 ayat 10, terus langsung lanjut pasal 4 ayat 1-4. Yunus 3 ayat 10, terus lanjut Yunus 4 ayat 1-4. Bagi yang belum tahu, saya kasih
konteksnya dulu ya, background story-nya gitu. Cerita Yunus itu dimulai dengan ketidaktaatan seperti di poin pertama yang kita sudah bahas tadi gitu ya. Tuhan kasih perintah buat Yunus ke Niniwe, tapi Yunus menolak. Yunus pindah ke Tarsis sampai angin ribut turun, dia dilempar ke laut, dimakan ikan besar, setelah itu dimuntahkan sama ikan besar di Niniwe, dan di Niniwe pun dia berkhotbah di sana, dia menjadikan warganya Niniwe, tempatnya semua orang di tempat itu bertobat gitu ya. Tapi setelah Yunus membuat mereka bertobat, yang terjadi adalah di pasal 3 ayat 10 tadi. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus 3 ayat 10 happy ending. Tapi Yunus 4 ayat 1, Yunus 4 ayat 1 bilang, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Ayat 2 jadi highlight dari poin ini. Ayat 2 bilang, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat 3, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Baru ayat 4 dibilang, firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kenapa di ayat 4 Tuhan marah sama Yunus? Kata kuncinya di ayat 2 tadi. Ayat 2 tadi aku bacain, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu. Yang ditekankan di poin ini sebenarnya adalah jangan merasa lebih tahu daripada Tuhan. Jangan merasa kita bisa menyelami rencananya Tuhan. Intinya jangan sok tahu di hadapan Tuhan. Bahkan Yunus sampai bilang di ayat 3 tadi kan, mending mati aja. Kenapa? Karena dia sok tahu, tapi dia tidak benar-benar tahu rencananya Tuhan. Kalau teman-teman baca sampai akhir pasal 4, ketika Tuhan kasih ilustrasi sama dia, Tuhan bukakan pemikirannya tentang apa yang Tuhan mau dari Niniwe, tentang pohon jarak kalau teman-teman yang tahu. Yunus baru benar-benar tahu rencana Tuhan. Dan baru pada saat itu dia nggak marah lagi. Nah, ketika kita tidak taat, sadarkah dampak ketidaktaatan kita malah membuat kita tidak menerima yang terbaik dari Tuhan? Makanya 1 Korintus 2 ayat 19 bilang, 1 Korintus 2 ayat 19 dari Paulus bilang, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita taat, maka kita langsung akan menuju jalan dengan tujuan akhir yang terbaik buat kita. Keluarga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Intinya hidup kita jadi punya dampak yang terbaik. Bahkan apa yang gak pernah kita bayangkan, itu yang terjadi pada hidup kita. Jadi yang perlu diingat ketika kita memilih buat taat, untungnya bukan di Tuhan. Sekali lagi, untungnya di kita. Karena jalan kita akan lebih bagus, lebih indah daripada ketika kita tidak taat. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, kenapa harus taat sama Tuhan? Poin yang ketiga, saya bukain dulu ayatnya, Yunus 2 ayat 1, terus lompat ke ayat 9.
Yunus 2 ayat 1, terus lompat ke ayat 9. Saya ambil intinya, mohon maaf lompat-lompat, supaya kita ngerti arti konteksnya gitu ya. Yunus 2 ayat 1 bilang, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam mana? Dari dalam perut ikan. Intinya Yunus 2 adalah semua perkataannya Yunus, semua keluh kesahnya Yunus, semua apapun yang dia katakan di dalam perut ikan. Tapi intinya ada di ayat 9. Yunus 2 ayat 9 jadi inti dari kata-kata Yunus dalam perut ikan. Saya bacakan, Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan hanya dari Tuhan. Kok bisa berubah mendadak? Kok bisa dari yang gak taat jadi mau mempersembahkan korban buat Tuhan? Bagi yang belum tahu, buat Yunus, ikan besar bukan tempat yang menjijikkan. Karena kalau teman-teman baca Yunus pasal 2, kita akan tahu kalau buat Yunus, ikan besar adalah alat Tuhan buat menyelamatkan dia dari kesesakannya. Apa kesesakannya? Tenggelam. Buat teman-teman yang gak pernah tenggelam mungkin agak susah memaknainya. Tapi pada saat kita tenggelam, di situ baru kita sadar betapa berharganya nafas yang dikasih sama Tuhan. Sekedar narik nafas saja, jadi bisa bersyukur. Sehingga yang keluar dari Yunus dalam perut ikan bukan sungut-sungut, bukan rasa jijik, tapi ucapan syukur. Karena semua yang Tuhan berikan, setidaknya masih ada nafas, walaupun dalam perut. Dan momen itu yang jadi titik baliknya Yunus. Itu alasan terbesar Yunus kenapa Yunus mau taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah baik buat dia. Karena dia bersyukur. Karena itu Yunus mau tunduk sama Tuhan. Yunus mau datang ke Niniwe. Walaupun di ayat 4, di pasal 4 tadi dibilang kalau Yunus gak terlalu suka ke Niniwe. Nah, ketika kita bisa bersyukur sama Tuhan, maka saya nggak bisa bilang kalau itu gampang gitu ya. Tapi akan lebih gampang. Mungkin nggak langsung gampang banget, tapi akan berkurang level sulitnya buat taat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita punya alasannya untuk taat sama Tuhan. Nah, terus pertanyaannya, ketika kondisi kita terpuruk, ketika kita lagi nggak baik-baik saja, mungkin dikejar masalah, mungkin dikejar deadline, mungkin dikejar rasa bersalah. Pertanyaannya gimana caranya kita mengucap syukur gitu kan? Apa yang bisa jadi alasan buat saya taat sama Tuhan? Yang mau saya sampaikan, ketika kita tidak taat sama Tuhan, sadarkah dampak ketidaktaatan kita membuat kita gagal merasakan kasih Tuhan buat hidup kita? Mazmur 139 ayat 14, bisa dibukakan ayatnya. Mazmur 139 ayat 14 mengajarkan kita cara simpel buat mengucap syukur. Mazmur 139 ayat 14 bilang, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Caranya bersyukur dua hal, gak bisa dipisahkan, gak boleh salah satu. Yang pertama, Tuhan ajaib dalam hidup kita. Itu sudah pasti, itu sudah terjadi, dan itu yang kita hidupi sampai sekarang. Tapi yang kedua, caranya bersyukur adalah karena jiwa kita benar-benar merasakannya, menyadarinya. Ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita nggak benar-benar menyadarinya, maka sebesar apapun karya Tuhan dalam hidup kita, ya tetap aja sia-sia. Tetap aja nggak bisa membuat kita untuk bersyukur. Karena itu kuncinya untuk bersyukur
adalah sungguh-sungguhlah dalam menyadari kalau Tuhan baik. Coba bersyukur dalam hal yang gak usah besar-besar juga. Kalau di pencapaian kita, kalau dalam sesuatu yang mewah buat kita bersyukur itu mudah. Tapi kalau kita bisa hidup sampai sekarang, walaupun ada masalah, walaupun ada tekanan, walaupun kita gak suka sama keadaannya, mungkin lagi berat, mungkin lagi gak enak yang kita alami, tapi kalau dimampukan untuk sampai sekarang kita bisa berdiri, sampai sekarang kita bisa menjalani hidup kita, bukannya itu semua kebaikan Tuhan yang bisa kita syukuri. Jadi yang perlu diingat ketika kita memilih buat taat, sekali lagi untungnya bukan di Tuhan, untungnya di kita. Karena jalan kita akan lebih melegakan ketika kita mau memilih untuk taat sama Tuhan. Dan ketika mindset kita sudah benar, kita sudah melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, kita sudah tahu kalau kehendak Tuhan pasti yang terjadi. Yang kedua, kita sudah tahu kalau Tuhan kasih yang terbaik. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, kita tahu kalau Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Setidaknya buat jadi taat akan jadi lebih ringan. Nah, tapi pertanyaannya kalau saya dengar, saya ngerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Seperti Yunus tadi, langsung dikasih perintah gitu kan, pergilah ke Niniwe, beritakan pesanku. Gampang. Saya tahu apa yang harus saya taati. Tapi pertanyaannya gimana kalau kita tidak tahu apa yang harus kita pilih? Kalau pilihan hidup tidak jelas, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang harus saya ambil? Pilihan hidup enggak selalu kelihatan banget, yang ini rohani, yang ini duniawi, yang ini dari Tuhan, yang ini dari setan. Gak selalu kelihatan kayak gitu kan. Bahkan di gereja pun penuh dengan keputusan-keputusan yang harus diambil. Nah, pertanyaannya kalau sampai saya gak tahu mana jalan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, Efesus 2 ayat 10 jadi jawaban buat saya pribadi. Efesus 2 ayat 10 saya bacakan buat kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita nggak tahu jalan mana yang harus kita jalani, kita doa mungkin, tapi nggak ada jawabannya. Kita sudah minta mungkin, tapi masih belum dapat ancer-ancernya itu apa ya, kisi-kisinya gitu. Kalau sampai kayak gitu, berarti pikir betul-betul jalan mana yang menghasilkan pekerjaan baik. Apa yang harus kita lakukan supaya menghasilkan yang baik. Apa yang membuat kita menjadi berkat. Bukan hanya sekedar mana pilihan yang menghasilkan hasil maksimum aja, bukan. Tapi mana pilihan yang menghasilkan berkat buat sesama kita. Karena semuanya sudah dipersiapkan kok sama Tuhan. Nah, tapi oke, katakanlah saya tahu saya harus memilih yang baik, saya harus selalu menjadi berkat. Tapi pertanyaannya gimana kalau menjadi baik di semua aspek hidup kita? Susah dong. Bagi waktunya gimana? Jadi di sekolah atau di kantor saya harus jadi baik. Di rumah saya harus jadi baik. Di gereja juga saya harus jadi baik. Terus gimana cara bagi waktunya? Iya kalau cuma jadi baiknya cuma sesaat. Tapi kalau diminta untuk melakukan tugas di kantor, untuk melakukan tugas di rumah, untuk melakukan tugas di gereja, gimana cara baginya? Nah, ada jawaban yang meneguhkan saya dari satu pendeta muda di BES pernah bilang, nggak perlu saya kasih tahu lah siapa, tapi panggilannya Fem. Ya. Ya. Mengutip khotbahnya Kofem dulu, engkau boleh punya waktu yang sedikit di keluarga,
Engkau boleh punya kerjaan, waktu yang sedikit di kerjaan atau di sekolah, atau maupun di pelayanan. Tapi dalam keluarga, walaupun waktumu sedikit, pastikan kalau engkau benar-benar memanfaatkan waktumu dengan baik buat jalin hubungan yang dekat sama keluargamu. Pastikan dalam kerjaan, dalam sekolah, kalau engkau memang benar-benar memanfaatkan waktumu yang sedikit itu buat cari uang, buat belajar. Pastikan dalam pelayanan, waktumu yang sedikit itu engkau manfaatkan supaya melayani Tuhan dengan maksimal. Manfaatkan waktumu sehingga di waktu yang sedikit pun kita bisa melakukan banyak hal. Anggap itu pelayanan kita gitu. Ada amin? Ya, memang susah kalau amin di kondisi sengsara gitu ya. Tapi itu yang harus dilakukan. Dan ketika kita melakukan itu, memang sulit, memang tertekan, tapi percaya nggak percaya itu yang menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, sebenarnya sharing firman dari saya sudah selesai sampai situ. Tapi pada saat saya catat tentang apa yang mau saya sharingkan hari ini, tetap ada pertanyaan yang mengganjal hati saya gitu ya. Pertanyaannya, apa alasan kita harus ubah mindset buat tunduk sama Tuhan? Kan taat karena terpaksa aja bisa kan? Nggak sedikit orang yang memaksakan ketaatannya di gereja kok. Kenapa saya harus tunduk senantiasa? Tunduk senantiasa itu susah loh. Alasan apa yang cukup kuat buat kita benar-benar mau dan benar-benar menyerahkan diri kita supaya kita tidak memaksakan ketaatan itu. Saya coba jelaskan pakai ilustrasi, tapi sambil saya terangkan, saya undang tim praise and worship buat naik maju ke depan. Ilustrasinya kayak gini, ketika kita punya barang yang rusak, selalu akan ada dua opsi gitu ya. Opsi yang pertama, buang terus ganti baru. Opsi yang kedua, memperbaiki barang itu, gitu kan. Kalau ada barang rusak, ya antara dibuang, terus beli yang baru, atau kita perbaiki barangnya. Dan setahu saya, pilihan itu bergantung pada barang itu berharga atau enggak buat kita. Ketika misalnya barang itu barang yang antik, barang yang dari orang tua kita, pemberian dari pasangan kita mungkin, entah itu mobil, jam, atau apapun lah itu. Intinya ketika barang itu punya nilai yang besar buat kita, maka kita akan cenderung memperbaiki barang itu kan. Kita merasa, oh eman banget kalau ini rusak, ya sudah saya perbaiki. Eman banget buat dibuang. Mau biayanya kayak gimana, mau seribet apa, ya nantilah, diusahakanlah. Karena berharga. Tapi kalau nggak ada nilainya, kalau barangnya kayak gunting, pensil, bolpen yang ya udah sekali yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari kita aja. Ketika itu yang rusak, pasti kita cenderung buang aja deh. Ya udah, berarti ini waktunya dia pensiun gitu. Selama tinggal kawan, cari yang baru gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada artinya buat kita. Memperbaiki itu butuh effort, butuh pengorbanan. Nah, pertanyaannya, sadarkah kita betapa besarnya effort yang Tuhan keluarkan buat memperbaiki hubungan yang rusak sama kita? Hubungan yang bahkan bukan dia yang ngerusak loh. Kita yang jadi sebab hubungan ini rusak. Karena kita lebih sering memilih dosa, lebih sering memilih dunia, lebih sering memilih kehendak sendiri daripada dia. Tuhan sebenarnya nggak harus memperbaiki hubungan ini. Tuhan bisa buang kita, Tuhan bisa gantiin kita. Malaikat itu jauh lebih taat dan jauh lebih mau berkorban daripada kita.
Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tetap mau perbaiki hubungannya? Jawabannya simpel sebenarnya. Jawabannya karena Tuhan menganggap kita berharga. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena walaupun Dia harus direndahkan, Tuhan harus disiksa, bahkan harus dibunuh buat kita, tetap worth it buat Dia menyelamatkan kita, memperbaiki hubungan kita sama Dia. Makanya hari ini jangan paksakan ketaatanmu. Sadari kalau hari ini ada, semuanya hanya karena anugerahnya Tuhan. Bukan karena kuat kita. Makanya saya mau tunduk sama Tuhan. Karena itu kalau sebentar lagi kita akan menyanyikan satu lagu, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Nyatakan kalau engkau memang benar-benar merasakan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran teman-teman sekarang. Ada menjadi beban dalam hidup kita. Tapi yang mau saya sampaikan, menjadi taat itu memang harus menderita, ya. Tapi endingnya, ada ending yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita. Karena itu, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Semua karena anugerahmu hari Hari ini jangan anggap ketaatan itu beban, paksaan, atau sesuatu yang kita gak sukai. Karena sebesar-besarnya penderitaan kita buat memilih untuk taat, kita gak akan pernah bisa balas kebaikannya Tuhan atas hidup kita. Engkau bisa lakukan banyak hal, engkau bisa keluarkan banyak uang, engkau bisa korbankan banyak dari hidupmu. Tapi semuanya gak akan bisa mampu
menggantikan darahnya yang sudah tercurah buat kita. Semuanya gak akan mampu menggantikan penyertaannya yang selalu ada buat kita. Pesan dari saya hari ini, jangan pernah menyesal ikut Yesus. Jadikan itu kesukaan hati kita. Ubah mindsetmu bahwa walaupun ikut Tuhan menderita, walaupun tunduk sama Tuhan gak gampang, tapi itu worth it. Karena saya sudah merasakan kasih-Nya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena kita taat, karena kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkeras selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang kita semua buat bangkit berdiri. Terima kasih atas pesan dari Tuhan buat setiap kami. Kami tahu sekarang kalau kami mau semakin taat sama Tuhan, kalau kami mau tunduk senantiasa sama Tuhan, semuanya hanya karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kami mau tanamkan rema firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, supaya setiap kekuatan, setiap teguran yang kami terima bukan hanya membuat kami menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan aja, tapi membuat kami jadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Sertai kami, tuntun kami, supaya kami bisa melakukan firman yang kami dengar. Firman yang kami renungkan hanya karena kami mau taat sama Tuhan. Mari dekapkan tanganmu di dada. Menerima berkat Tuhan itu hal yang pasti buat pengikut Tuhan. Karena berkat itu bagiannya Tuhan. Amsal 4 ayat 23 bilang, bagian kita adalah jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga iman kita bukan pada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita
sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya